space, cara kerjanya, serta juga bagaimana nanti apabila ada pertanyaan begitu dari Bapak dan Ibu bisa langsung disampaikan melalui kolom Q&A. Jadi nanti akan dibahas terlebih dahulu, saya coba jelaskan sedikit. Jadi akan dibahas bagaimana itu working the project with open space, kemudian nanti ada fitur yang bernama file notes, kemudian nanti akan ditunjukkan juga bagaimana split view dengan BIM compare-nya, kemudian nanti akan dijelaskan juga mengenai enable BIM 360 integration on open space project, begitu ya. Baik, mohon izin juga kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti saya akan coba untuk company profile dan overview sedikit dari open space. Ya, kami adalah Cipta Satria Informatika yang berfokus pada perusahaan IT ya, Bapak dan Ibu, terutama dalam license software dan juga hardware. Nah, berikut adalah sejarah kami ya, Bapak dan Ibu, yang mana Cipta Satria itu berdiri pada tahun 2004. Kemudian di tahun 2005 kami berpartner dengan Bentley, Microsoft dan HP. Kemudian di tahun 2006 kami berpartner dengan Autodesk, namun masih berfokus pada manufacturing industry. Kemudian di tahun 2007 kami menjadi Autodesk Training Center. Dan di tahun yang sama itu kami juga mengembangkan untuk bekerja sama menjadi partner license Autodesk di bidang arsitektur, engineering, and construction. Kemudian di tahun 2008 kami berpartner dengan Sopus. Di tahun 2013 kami menjadi Autodesk Certification Center. Di tahun 2016 kami berpartner dengan Global e-Training. Kemudian di tahun 2017 kami berpartner dengan Dell, dan di tahun 2020 kami berpartner dengan Eagle Point dan Pinnacle Series serta juga dengan Unity 3D. Dan di 2021 kami Cipta Satria langsung dipercaya sebagai partner satu-satunya di Indonesia untuk open space. Ya, berikut adalah visi misi kami ya, Bapak dan Ibu, yang mana kami mencoba untuk terus membantu customer-customer kami untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan kesuksesan yang mereka harapkan, begitu. Di samping itu, kami juga ingin mendukung hal tersebut dengan mengetahui bagaimana customer-customer kami begitu mengetahui begitu ya fokus bisnis mereka, kemudian mencari ruang bersama untuk pengembangan diri serta untuk mendevelop solution bersama dan implementasinya secara bersama-sama tentunya. Iya, berikut adalah strategi customer kami, Bapak dan Ibu, terutama di bidang arsitektur, engineering, and construction. Customer-customer yang sudah mempercayakan kepada kami tidak hanya pada pengadaan license-nya, namun juga pengadaan untuk hardware-nya serta training untuk karyawannya, begitu ya Bapak dan Ibu, dan tidak hanya berfokus pada konsultan, namun juga kontraktor dan owner. Dan berikut juga adalah strategic customer kami di bidang manufacturing, sama seperti di bidang EEC, bahwa customer-customer yang sudah mempercayakan kami ini tidak hanya pada pengadaan license-nya, namun juga pengadaan untuk hardware dan juga training karyawannya. Serta fokus industri dari customer kami tidak hanya pada otomotif, namun juga customer goods dan industri baterai. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, berikut adalah overview dari open space. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan begitu ya. Jadi memang open space itu adalah satu teknologi yang mana menggabungkan kamera 360 dengan computer vision dan AI-nya untuk merekam visualisasi progres pekerjaan di lapangan. Nah, open space sendiri itu sudah berdiri tahun 2017, yang mana basis kantornya begitu ya ada di San Francisco. Dan open space juga sudah memiliki investor
tersendiri begitu pendanaan investor seri B kurang lebih di 102 juta US dollar. Dan untuk pelanggan dari pengguna teknologi open space ini sudah meningkat sampai akhir tahun kemarin ya, berarti sampai juga di tahun ini itu lebih dari 150%, serta tangkapan situsnya juga sudah meningkat lebih dari 300%. Nah, berikut adalah jangkauan geografis dari Asia Pasifik ya untuk open space, yang mana open space sudah memiliki 6 kantor lokal untuk mendukung daerah di Asia Pasifik ya, yaitu ada di China, Hong Kong, Singapura, Jepang, Australia, dan Vietnam. Kemudian untuk tim teknikalnya sudah memiliki support bahasa lokal, yaitu untuk di bahasa Cina, Hong Kong, Jepang, Singapura, Australia, dan negara-negara APEC lainnya. Serta di open space sudah terdapat bahasa lokal juga ya Bapak dan Ibu, yang mana untuk Chinese dan Japanese. Serta penggunaan dari open space sendiri memang tidak hanya digunakan oleh kontraktor, namun juga bisa digunakan oleh konsultan, developer, dan juga owner. Ya, berikut adalah pencapaian dari open space sejak awal berdiri tahun 2017, yang mana hingga sampai sekarang juga masih meningkatkan begitu ya Bapak dan Ibu kemajuan teknologi serta fitur-fiturnya. Nah, sampai sekarang ini open space sudah memiliki karyawan 300 lebih ya di seluruh dunia, serta juga sudah menerima dana investor begitu ya, atau total pendanaan untuk memajukan fitur-fitur mereka, fitur-fitur open space itu lebih dari 190 juta US dollar. Serta open space sudah melakukan capture lebih dari 7 miliar square feet. Dan jumlah pelanggannya juga sudah meningkat 150% dan tangkapan situsnya meningkat lebih dari 300%. Open space sendiri juga sudah dilakukan lebih dari 76 negara di seluruh dunia, serta pencapaian waktunya pada saat memproses untuk 360 video hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Di samping itu, open space juga memiliki fitur dalam perbandingan building information modeling, kemudian juga bisa melakukan capture 360 manual dari pasif ke capture 360 manual, dan kemudian juga bisa melakukan untuk progress tracking. Ya, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail bagaimana dan cara mengenai open space ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya persilahkan Mbak Okta untuk dimulai. Baik, terima kasih Mbak Monik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Sri Oktaviani sebagai Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Jadi hari ini ya sesuai dengan schedule kita akan membahas lebih dalam mengenai open space, apa saja kegunaannya, apa saja manfaatnya di dalam proyek Bapak Ibu. Baik, nah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Monik, open space sendiri itu merupakan salah satu teknologi yang mana dapat membantu kita dalam merecord begitu ya terkait progres di lapangan. Nah, kalau yang selama ini dilakukan kan biasanya Bapak Ibu akan mengcapture begitu ya foto-foto atau progres yang ada di lapangan dengan menggunakan mobile phone ataupun kamera 360 yang masih menggunakan tripod. Baru nanti sesampainya di kantor, Bapak dan Ibu akan membuat folder, kemudian mengenerate setiap fotonya begitu ya. Kalau misalnya fotonya mungkin masih di bawah 50 foto, itu masih bisa kita generate gitu satu-satu. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, ada kemungkinan kita terlupa begitu ya, foto ini tuh foto di lantai berapa ya, lokasinya di mana, kemudian isu apa saja yang terjadi di sana. Maka open space dengan teknologinya menawarkan sesuatu yang baru ya untuk
Bapak dan Ibu, yang mana teknologi ini sangat mudah untuk digunakan begitu. Nah, bagaimana cara menggunakannya adalah cukup dengan langkah 3 sederhana ini ya. Ini saya ada satu video yang akan saya play. Jadi dengan menggunakan open space, Bapak dan Ibu cukup menyediakan saja gitu ya kamera 360-nya. Kamera 360 ini bisa diletakkan di atas helm project Bapak dan Ibu ya, seperti ini. Lalu nanti setelah kamera 360-nya terpasang, bisa kita koneksikan dengan smartphone kita. Nah, ini nanti dikoneksikannya dengan menggunakan Wi-Fi ya. Jadi antara koneksi antara smartphone dan juga kameranya itu tidak menggunakan internet, jadi tidak ada masalah kalau misalnya mungkin set project Bapak dan Ibu itu ada di daerah yang minim begitu ya internetnya, itu bukan suatu kendala karena memang antara smartphone dan juga kamera 360-nya itu nanti akan terhubung dengan Wi-Fi-nya. Seperti ini. Lalu sebelum Bapak dan Ibu melakukan inspeksi, ini kita diminta terlebih dahulu mengupload begitu ya denahnya. Jadi denah yang disarankan di sini adalah denah arsitekturnya supaya apa? Supaya lebih mudah begitu ya untuk dibacanya. Kemudian di sini kita bisa set terlebih dahulu lokasi di mana kita sedang berdiri. Seperti kita mengeset koordinatnya, ini kita tinggal pilih di denah begitu ya, di mana lokasi kita sedang berdiri. Jadi kita set terlebih dahulu titiknya, baru kita bisa mulai untuk meng-capture. Nah, ketika meng-capture, ini handphonenya cukup diletakkan saja di kantor, di kantong begitu ya, baru nanti bisa bebas berjalan ke setiap ruangan maupun setiap lantai. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nanti artificial intelligence dari open space yang akan otomatis mempetakan begitu ya setiap capture-nya. Jadi kamera 360-nya itu akan meng-capture setiap setengah detik begitu ya. Dan mereka nanti akan tahu kemana saja Bapak dan Ibu berjalan. Nah, ini akan membentuk suatu pet seperti ini gitu ya. Jadi nantinya hasil dari recordnya itu adalah berupa foto-foto 360, begitu ya. Dan ini akan sangat menghemat waktu sekali. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan metode konvensional kan Bapak dan Ibu harus berhenti mungkin di setiap titik ataupun setiap ruangan untuk mengambil foto. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu masih menggunakan kamera 360 yang menggunakan tripod pasti harus di-set dulu begitu ya tripodnya. Nah, dengan menggunakan open space ini, dari yang waktunya biasanya kita membutuhkan 3 sampai 4 jam dengan metode konvensional, dengan menggunakan open space kita hanya butuh rata-rata 15 sampai 20 menit saja dengan berjalan kaki. Jadi sangat amat sangat menghemat waktu begitu ya. Jadi akan ada banyak waktu yang Bapak dan Ibu bisa alokasikan khusus untuk pekerjaan yang lain. Nah, bagaimana dengan hasil capture-nya? Nah, ini saya ada satu video mengenai overview-nya begitu ya. Saya akan play. Jadi nanti hasilnya akan berupa pet seperti ini, berupa titik-titik berwarna hijau ini ya, di mana kita bisa klik setiap titiknya, dan ketika kita klik, kita akan dibawa langsung ke dalam lokasi proyeknya, tanpa perlu datang ke proyek secara langsung. Seperti ini, jadi kita bisa melakukan perbandingan antara dua waktu yang berbeda atau antara desain dan progres di lapangan. Dan nantinya hasil capture-nya itu bisa kita gunakan sebagai bahan meeting juga ya, karena biasanya orang yang ada di dalam rapat itu perlu tahu begitu ya progres di lapangan itu sudah sampai mana. Nah, mereka bisa kita tunjukkan seperti apa sudah sampai mana progresnya tanpa perlu datang langsung ke site begitu. Nah, jadi
poin-poin apa saja yang bisa kita dapatkan ya di dalam open space. Yang pertama di sini kita bisa mendapatkan passive capture-nya gitu ya, secara otomatis yang sudah di-generate oleh artificial intelligence dari open space. Jadi kita nggak perlu lagi bikin folder, mengassign satu-satu foto, memberikan keterangan satu foto ini itu lokasinya di mana, keterangannya apa, begitu. Karena semua sudah otomatis di-generate. Dan di sini kita bisa melakukan split view ya antara dua waktu yang berbeda. Jadi kita bisa lihat progresnya. Seperti di video ini yang di sebelah kiri adalah progres di tanggal 11 Maret ya 2019 dan di sebelah kanan ini 12 Maret 2019. Bisa terlihat ya bedanya. Pada saat 11 Maret ini lantainya belum dicor, kemudian pada saat 12 Maret ini sudah selesai pengecoran untuk slabnya. Dan di sini kita tetap bisa melakukan manual capture atau passive capture dengan kamera smartphone kita ya untuk mungkin meng-highlight objek-objek tertentu ataupun sesuatu yang penting di dalam project gitu ya. Nanti akan muncul pop-up-nya seperti ini yang berwarna ungu ya. Lalu apabila ada isu di lapangan, ini kita bisa membuat yang namanya felt notes ya. Kita bisa langsung foto begitu ya, isu apa yang terjadi, kemudian memberikan description-nya ya mengenai isu tersebut dan nanti di denahnya akan otomatis kita tahu begitu ya, isunya itu terjadinya di mana di dalam denah. Seperti ini. Kita bisa berikan status untuk isunya, begitu ya, dan mengassign member yang memang dia punya responsibility untuk isu tersebut. Dan kalau misalnya kita ingin membagikan hasil capture-nya, ingin membagikan progres di lapangan itu sudah sampai mana dengan tim kita yang sudah kita masukkan ke dalam open space ataupun di luar dari open space, ini kita bisa buat yang namanya share folder ya. Jadi kita bisa edit membernya, kita bisa assign siapa saja orang yang ingin kita tambahkan ke dalam folder ini untuk bisa melihat capture-capture dalam folder, atau kita bisa bagikan secara publik. Dan dengan open space, di sini kita bisa membandingkan antara model BIM kita dan progres di lapangan ya. Jadi kita bisa side by side apakah sudah sesuai antara desain kita dengan progres yang sudah di lapangan. Jadi kita bisa melakukan istilahnya adalah remote inspection gitu. Jadi pada saat kita melakukan inspeksi, orang-orang yang ada di kantor itu nggak perlu datang ke lapangan, cukup lihat saja hasil recordnya, hasil dokumentasinya, mereka bisa langsung melakukan review di sana. Sini bisa diberikan deskripsinya ya, jadi kita bisa membuat felt notes. Jadi felt notes ini ada dua caranya kita bisa langsung buat ketika kita melakukan inspeksi di lapangan ya, untuk orang-orang yang memang ada di lapangan atau untuk orang yang ada di kantor pun dia tetap bisa membuat felt notes dengan hasil capture-nya. Dan di sini open space juga sudah bisa terintegrasi dengan BIM 360 ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat felt notes, terjadi isu di sana, kita bisa linkkan isu tersebut untuk bisa masuk ke dalam BIM 360 kita. Jadi nanti isunya itu semua terrecord begitu ya di dalam BIM 360-nya, itu bisa kita integrasikan. Ya. Nah, ini lebih lanjut lagi mengenai felt notes. Jadi bagaimana sih caranya membuat felt notes dan sebenarnya apa keuntungan dari kita membuat felt notes ini?
Jadi kalau kita lihat ya di dalam tampilan Open Space, Felt Notes ini akan ada tools-nya ya. Ini tools-nya namanya Felt Notes juga di dalam Open Space. Jadi semua kumpulan isu ataupun kumpulan notes yang sudah kita buat akan ada di sini. Jadi nanti kelihatan ya siapa yang membuat Felt Notes, kapan waktunya, kemudian Felt Notes-nya itu ada di lantai berapa dan statusnya apa. Jadi kita bisa langsung cari felt notes-nya karena mungkin ada banyak sekali felt notes dalam satu project begitu ya. Gak mungkin kita scrolling satu persatu, jadi kita bisa menggunakan fasilitas filter untuk langsung menemukan felt notes yang kita ingin lihat begitu ya. Ini misal saya cari berdasarkan situasinya atau statusnya ya. Priority 1 dan priority 2 misalnya. Jadi kita bisa membuat filter lebih dari satu gitu ya. Kemudian saya cari lagi berdasarkan teksnya demolition, maka semua file notes yang dia statusnya itu priority 1 dan 2, kemudian objeknya itu adalah demolition, itu akan muncul di sini. Yes. Ya. Dan kalau kita klik, ini kita bisa lihat ya, dia itu posisinya di denah itu di sebelah mana begitu dan description-nya apa. Jadi kita bisa atur gitu ya filternya. Jadi di situ ada keterangannya terkait file notes yang sudah kita buat. Jadi apa keuntungan file notes adalah salah satunya juga untuk kita bisa men-tracking begitu ya objek-objek yang ada di lapangan, material yang tersisa begitu ya, dan file notes ini nantinya bisa kita ekspor begitu ya dalam bentuk report dengan file PDF. Jadi nanti kita bisa share ke tim kita ataupun tim yang ada di dalam open space maupun di luar dari open space. Nah, selanjutnya adalah integrasi dengan BIM 360 ya. Jadi mungkin di sini Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan BIM 360 untuk proyek-proyeknya itu bisa kita integrasikan dengan open space. Jadi sekiranya adalah kalau misalnya kita sudah buat begitu ya, kita punya file notes, kemudian kita ingin linkkan dengan BIM 360 kita, ini ada menu-menunya. Selain BIM 360, Open Space ini juga bisa terintegrasi dengan PlanGrid maupun juga Procore ya. Jadi kita bisa buka dulu file notes-nya mana yang ingin kita bawa ke BIM 360. Nah ini nanti kalau sudah terlink, kita bisa langsung buka BIM 360-nya. Jadi kita bisa lihat ya, di dalam BIM 360, file note tersebut itu menjadi isu nomor berapa, kemudian description-nya apa, ini bisa kita lihat. Seperti ini, jadi nanti di sini semuanya tertracking begitu ya isu-isunya. Dan statusnya pun bisa kita lihat apakah dia open atau close. Nah, di dalam open space kita bisa lihat begitu ya status project kita di dalam BIM 360-nya. Jadi di dalam menu setting ini ada integration. Jadi di situ kita bisa set begitu ya. Nanti di sini akan terintegrasi langsung dengan BIM 360-nya, perusahaannya apa, project-nya apa, ya, kemudian alamatnya apa. Kalau misalnya saya klik view project in BIM 360, nanti akan dibawa ke project BIM 360-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di dalam dashboard BIM 360-nya kita bisa lihat begitu ya, biasanya ada isu yang di lapangan, ada yang isu di dalam desain, ataupun ada RFI di sana. Seperti ini. Nah, kalau kita mau meng-attach begitu ya, folder-folder terkait isu yang terjadi, itu juga bisa di dalam BIM 360-nya. Nanti biasanya di ujung
dari statusnya kita bisa assign gitu ya. Nanti isunya itu statusnya apakah sudah close atau masih open gitu. Nah, di activity. Ini ya, kita bisa lihat statusnya. Oke, jadi selain BIM 360, OpenSpace juga bisa terintegrasi dengan ACC ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini sudah menggunakan Autodesk Construction Cloud seperti Autodesk Docs atau Autodesk Build, itu bisa nanti terintegrasi dengan OpenSpace. Cuma memang launchingnya baru bulan ini karena memang sebelumnya masih baru bisa terkoneksi dengan BIM 360 saja, cuma per bulan ini OpenSpace sudah bisa terintegrasi dengan ACC ya, atau Autodesk Construction Cloud. Oke, selanjutnya mengenai BIM Compare. Jadi memang ketika kita ingin menggunakan OpenSpace, ini sebenarnya adalah kita tidak perlu gitu ya, tidak perlu ada model BIM. Kita cuma cukup menyiapkan denahnya saja ya, denah arsitekturnya untuk bisa kita upload. Namun untuk Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan BIM itu menjadi salah satu keunggulan gitu ya. Karena apa? Karena dengan adanya model BIM ini kita bisa mengkomparasikan antara progres di lapangan dengan desain yang kita sudah buat ya. Apakah sudah sesuai atau belum? Seperti ini ya. Jadi ini kita bisa lihat kondisi capture pada 16 April dan kita bisa lihat, kita bisa bandingkan langsung dengan desainnya. Apakah sudah sesuai atau belum instalasinya dengan desain yang sudah kita buat. Di sini kita bisa melakukan measurement ya, jadi kita bisa tahu ukurannya itu berapa, panjang pipanya, dan kita juga bisa melakukan filtering, objek-objek mana saja yang ingin kita tampilkan. Ya, jadi dengan adanya fitur ini itu dapat bantu kita pastinya untuk bisa melihat quantity yang benar begitu ya, dan instalasi dari yang sudah terpasang, dan juga kita bisa cek clash-nya apakah desainnya dan juga yang sudah dibangun begitu di lapangan sudah sesuai dengan atau belum begitu, sehingga dengan menggunakan open space ini kita bisa make sure bahwa konstruksi yang kita bangun itu sesuai dengan model yang sudah kita buat. Nah, salah satu keunggulan ya dari open space, di sini kita bisa tahu sampai mana progres pekerjaan kita. Karena biasanya kan Bapak dan Ibu untuk menghitung volume di sini biasanya masih manual begitu ya, dengan menggunakan Excel, berapa yang sudah sampai mana progres di lapangan, nanti Bapak dan Ibu hitung gitu ya, volumenya di Excel yang sudah Bapak dan Ibu buat. Di open space, itu bisa kita lakukan secara otomatis ya. Caranya seperti apa? Adalah seperti ini. Jadi nanti setelah kita melakukan capture, artificial dari intelligent open space bisa membaca progres pekerjaan itu sudah sampai mana. Gitu ya. Baik itu dalam statusnya apakah in progress ataukah sudah komplit dan berapa persen begitu ya progres yang sudah komplit. Juga kita bisa tahu kuantitinya itu berapa dari objek yang sudah terpasang. Seperti ini ya. Jadi ada status, kita bisa lihat statusnya complete, in progress, not started. Kalau misalnya saya bawa ke persen complete-nya, kita bisa tahu berapa persen yang sudah terinstall, berapa sisanya. Lalu kalau kita bisa lihat begitu ya di detail di denahnya, kita bisa filtering mana objek yang ingin kita tampilkan. Nah, ini nanti sesuai dengan warnanya ya. Ada framing, ada drywall yang sudah terinstall, berapa persennya. Dan kalau kita klik ya di hasil dari progresnya itu kita akan dibawa ke capture-nya. Itu progres pada tanggal berapa. Ya.
seperti ini. Nah, nanti hasil dari presentasi itu akan diterjemahkan menjadi grafik maupun juga chart seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu quantity installation-nya berapa yang sudah dikumulatifkan, begitu ya, dan juga quantity dari volumenya. Ya, jadi kita udah nggak perlu lagi buat atau hitung di Excel secara manual ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah menggunakan open space, khususnya kita menggunakan menu insight di sini. Nanti Mbak Monik akan sampaikan ya apa perbedaannya kalau kita menggunakan open space biasa dan kalau misalnya kita ingin menambahkan sampai clear site, karena memang ini nanti package-nya berbeda. Jadi nanti disesuaikan sama kebutuhan Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi apa keuntungan kita menggunakan clear site adalah kita bisa mendapatkan ya volumenya itu secara otomatis seperti itu ya. Dan nantinya kita bisa tahu begitu ya material yang sudah terpasang itu berapa persen. Nantinya ini akan membantu kita pada saat proses penagihan pastinya dan juga membantu kita apabila dalam proses pembayaran karena kan hasilnya sudah bisa dilihat secara real time begitu ya. Nah, juga salah satu keunggulan di sini dari Open Space adalah Open Space sudah support untuk 3D mobile LiDAR scan. Jadi untuk Bapak dan Ibu di sini yang pengguna mungkin iPhone 12 ke atas begitu ya yang memang sudah ada menu LiDAR scan-nya di sana itu bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk melakukan scanning ya. Jadi sekiranya ada tim di kantor ingin make sure mengenai satu objek tertentu di lapangan, itu dia tinggal langsung chat aja tim yang ada di lapangan, kemudian nanti tim yang ada di lapangan bisa melakukan scanning dengan menggunakan smartphone-nya gitu ya. Seperti ini kira-kira. Jadi saya menghubungi tim yang ada di lapangan begitu untuk men-scan satu objek tertentu. Nanti tim yang ada di lapangan bisa langsung men-scan objek tersebut gitu ya. Jadi langsung menggunakan smartphone. Nah, jadi sistemnya seperti point cloud begitu ya. Nanti akan ada ketika men-scanning akan ada titik-titik point cloud-nya. Semakin rapat titiknya nanti semakin bagus juga begitu ya hasil objek scanning-nya. Nanti saya bisa melakukan measurement objek tersebut. Jadi saya nggak perlu datang ke site langsung kalau misalnya saya mau memverify suatu objek. Ya. Jadi 3D scan ini bisa kita gunakan untuk objek-objek seperti objek-objek elektrikal ataupun ductwork gitu ya. Terkait akurasinya, kalau misalnya kita menggunakan LiDAR scan gitu ya, laser scanner itu kan biasanya dalam milimeter ya, karena ini kita menggunakannya mobile phone itu akurasi toleransinya itu sekitar 1-3 cm atau 2 inci begitu ya. Jadi akan sangat menghemat waktu karena saya nggak perlu datang ke lapangan untuk melakukan make sure begitu ya atas satu objek tertentu. Nah, yang terakhir adalah refill mode. Jadi open space ini tidak hanya bisa kita gunakan pada saat konstruksi, tapi juga bisa kita gunakan pada saat rekonstruksi. Pada saat rekonstruksi itu biasanya kita gunakan untuk tender mungkin atau untuk kita bisa lakukan virtual site walk begitu ya untuk kita bisa lihat kondisi site-nya seperti apa. Pada saat konstruksi tadi mungkin yang sudah dijabarkan juga begitu ya fungsi-fungsinya untuk kita bisa melihat progres pekerjaan itu sudah berapa persen. Dan yang terakhir adalah apabila pada saat maintenance begitu ya. Jadi kalau misalnya saya ingin melakukan pemugaran atau saya ingin melakukan maintenance, saya perlu tahu begitu ya objek-objek yang ada di balik dinding atau di balik slab begitu yang sudah terpasang itu saya bisa menggunakan menu refill mode ini.
Jadi seperti ini ya. Saya cukup arahkan saja, misal saya ada di dalam ruangannya, kemudian saya arahkan kameranya ke dinding ya. Jadi nanti dengan menggunakan reveal mode ini saya bisa melihat apa saja di balik dinding gitu ya. Jadi ini saya arahkan kameranya ke dinding. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa lihat kondisi pada saat konstruksi itu seperti apa gitu. Saya bisa atur ya transparansinya. Nah, jadi kalau di kondisi aslinya adalah saya sedang ada di dalam ruangan dan di depan saya adalah dinding. Dengan menggunakan reveal mode saya bisa lihat tulangan dalam dinding itu seperti apa kondisinya gitu, instalasinya. Jadi reveal mode ini bisa kita gunakan untuk melihat piping begitu ya, ataupun objek-objek elektrikal ataupun HVAC tanpa perlu kita ibaratnya apa ya, tanpa perlu kita bongkar gitu ya bangunannya. Kalau misalnya kita ingin melakukan maintenance, ya seperti itu. Nah, mungkin saya ingin perlihatkan ya kepada Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari interface open space-nya yang tadi mungkin sudah kita lihat begitu ya videonya. Nah, seperti ini hasil 360 capture-nya. Nah, ini kalau saya buka ya, ini denah yang sudah saya upload, kemudian garis yang berwarna hijau ini merupakan hasil dari capture-nya. Ini terdiri dari titik-titik ya. Kalau saya klik, maka saya akan dibawa ke lokasi tersebut. Dan di sini ada blue rings yang kalau saya klik, saya bisa dibawa maju ya. Untuk saya lihat progresnya sudah sampai mana. Ini di tanggal 3 November 2021 ya. Atau saya bisa klik tombol play di sini. Nah, jadi saya dibawa maju secara otomatis. Saya bisa pause terlebih dahulu kalau saya ingin lihat sekeliling. Saya bisa lanjutkan play kalau saya ingin maju lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan split view, ya. Kita bisa bandingkan antara dua waktu yang berbeda. Misal saya ingin bandingkan antara 3 November dengan, nah ini saya bisa pilih ya. Misalnya dengan 13 Juli. Nah, ini gemboknya bisa kita kunci, bisa kita buka. Kalau dikunci nanti dia ter-align ya. Secara otomatis kalau kita buka kita bisa geser secara manual. Kalau saya kunci, jadi saya tahu progresnya itu seperti apa. Di tanggal 13 Juli dan juga 3 November. Nah, seperti ini. Kalau misalnya terjadi isu, nah ini saya bisa buat field notes-nya langsung di sini. Mana objek yang memang menjadi isu di sana. Klik next. Kalau ingin meng-highlight objeknya, di sini kita bisa membuat markup gitu ya. Atau memberikan keterangan teks di sini. Memberikan deskripsi terkait isunya. Nah, ini langsung di-generate ya, lokasinya di mana, di dalam denah. Nah, ini kita bisa berikan statusnya dan meng-assign member yang dia punya responsibility untuk isu tersebut. Jadi, member yang kita assign di sini, mereka akan mendapatkan notifikasi ya melalui email. Di mana di dalam email itu terdapat link yang kalau misalnya nanti mereka klik, mereka bisa langsung mengakses capture-nya. Nah, di bawahnya ada teks yang bisa kita gunakan untuk memberikan keterangan mengenai objeknya. Ini juga nanti bisa membantu kita kalau misalnya kita mau ini ya, mencari field notes-nya gitu. Kita bisa berikan deadline sampai kapan dia harus solving isunya dan meng-attach dokumen tertentu. Nah, kemudian kalau misalnya saya buka lagi, ini ada yang namanya sheet ya. Jadi di bawah image ini ada sheet. Sheet ini nanti kita bisa tahu kita punya denah itu berapa ya.
kita sudah upload yang mana aja gitu ya. Kalau misalnya saya buka, nah ini saya bisa tahu di tanggal 3 November ini saya melakukan inspeksi ke lantai mana saja. Jadi tanggal 3 November ini saya melakukan capture di level 1 atau lantai 3 dan lantai 4 gitu ya. Nah, ini bisa saya pilih waktu yang lain. Nah, mungkin menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya site-nya lumayan besar, apakah saya harus menyelesaikan capture dalam satu waktu? Jawabannya tidak ya. Jadi Bapak dan Ibu semisal ingin melakukan capture di jam 9 sampai jam 12, lalu nanti ingin melanjutkan lagi di jam 1 sampai jam 2 itu bisa. Jadi nggak harus satu waktu itu harus selesai gitu ya Bapak dan Ibu, bisa sesuaikan saja waktunya. Nah, dua garis yang berbeda ini warnanya menunjukkan dua waktu yang berbeda gitu ya. Nah, file notes-nya juga bisa kita langsung klik, nanti kita bisa lihat, oh di sini ada 3 file notes, kemungkinan di sini ada 3 isu. Saya pengen lihat di sini terjadi isu apa saja, saya bisa langsung klik gitu file notes-nya. Ya, sini nanti ada deskripsinya, priority-nya berapa, deadline-nya sampai kapan. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah tampilan kalau misalnya kita melakukan komparasi ya antara BIM model kita dengan progres di lapangan. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada berbagai tools yang bisa kita gunakan. Salah satunya di sini ada measure ya untuk mengukur objek tertentu. Nah, ini merupakan menu insight ya, yang tadi sempat saya singgung untuk kita bisa tahu progres dari pekerjaan itu sampai mana ya. Kalau saya klik statusnya, nanti di sini kita bisa tahu ya, mana yang in progress, mana yang belum mulai, mana yang sudah selesai gitu ya. Berapa persen progresnya ya. Ini ada beberapa item yang bisa kita lihat, ada wall, kemudian ceiling, electrical, dan mechanical. Kalau saya klik quantity, maka di sini saya bisa tahu kuantitinya. Dan di sini, ya, saya klik go to detail, maka saya akan dibawa ke denahnya. Ini saya bisa define ya, yang mau saya tampilin. Soal saya klik wall, maka saya bisa lihat progres di wall itu, sudah berapa persen framingnya, berapa persen drywallnya, ini bisa saya lihat. Dan nantinya, nah ini ada show capture track, kalau saya klik, ini kelihatan saya tuh pas melakukan inspeksi itu rutenya seperti apa gitu ya. Jadi yang disarankan adalah yang seperti ini. Jadi kalau misalnya proyeknya itu adalah building, mungkin apartemen gitu ya, Bapak dan Ibu bisa memasuki setiap ruangan untuk mengcapture ya, seperti ini. Saya masuki setiap ruangan, jadi saya bisa mendapatkan progres dari setiap ruangannya itu sudah sampai berapa persen gitu ya, seperti ini. Dan nantinya hasil ini akan diterjemahkan dalam bentuk chart ya. Jadi kita bisa tahu persentasenya dalam bentuk grafik itu seperti apa, dan dalam bentuk grafik batang itu seperti apa. Jadi kita bisa sesuaikan, kita bisa lihat apakah ini sesuai dengan schedule yang sudah kita buat gitu ya. Kalau misalnya belum sesuai, mungkin ada pekerjaan yang harus dipercepat begitu ya, atau skenario-skenario lainnya bisa kita buat. Kalau misalnya kita bisa lihat hasilnya secara real time seperti ini. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Bapak dan Ibu, kenapa kita menggunakan open space? Open space adalah salah satunya kita bisa membandingkan tadi ya antara BIM model kita dengan progres di lapangan, itu dapat membantu kita untuk melihat isu dengan lebih awal gitu. Jadi kita bisa menghindari yang namanya pekerjaan ulang, dan kita juga bisa meningkatkan kolaborasi pastinya antara tim yang ada di lapangan ya,
dengan tim yang ada di kantor gitu, supaya tidak ada miskomunikasi di sana dan kita bisa mengorganize begitu ya dokumentasinya dengan lebih baik dan lebih cepat pastinya karena kita tidak perlu generate satu persatu foto begitu, dan kita juga bisa melakukan review hasil dari capture-nya seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke dalam sesi Q&A Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Mantik Buwono, apakah ada kapasitas maksimum storage? Lisensinya berlaku berapa lama? Apakah bisa diekspor dalam bentuk file? Itu filenya apa? Kalau sudah tidak berlangganan, apakah kita sudah bisa punya arsipnya? Oke, saya mungkin jawab satu persatu ya. Apakah ada kapasitas maksimum storage? Jawabannya tidak ada. Jadi storage-nya di sini unlimited ya, Bapak dan Ibu. Lisensinya berlaku berapa lama? Jadi karena license-nya ini by project, jadi nanti bisa disesuaikan gitu ya paket-paketnya sesuai sama dari kapan Bapak dan Ibu membeli license-nya. Kalau misalnya mungkin jangka waktu project-nya 3 tahun gitu ya, Bapak dan Ibu ingin menggunakan open space dari awal. Nah, itu bisa berarti Bapak dan Ibu akses selama 3 tahun, plus nanti untuk paket tertentu itu ada tambahan waktu di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses bahkan sampai 10 tahun setelah project-nya selesai gitu. Jadi selama kurun waktu itu data Bapak dan Ibu tidak hilang. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin simpan secara lokal, itu nanti akan dibantu ya oleh tim open space-nya untuk bisa diekspor gitu. Untuk Bapak dan Ibu bisa simpan secara lokal. Ya, jadi terkait ekspor, kita bisa ekspor dalam bentuk file apa saja, seperti tadi file notes itu bisa kita ekspor dalam bentuk PDF, kemudian clear site tadi ya terkait progres di lapangan itu bisa kita ekspor dalam bentuk CSV atau Excel gitu ya. Dan terkait 3D scan itu bisa kita ekspor dalam bentuk objek OBJ gitu. Satu license di satu project berapa user yang kita gunakan itu unlimited juga Bapak. Karena memang ini license-nya by project, jadi untuk kapasitas storage-nya unlimited dan untuk berapa orang yang bisa kita invite itu juga unlimited. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin Mbak Monik ingin menambahkan tadi ya terkait license by project itu Mbak Monik. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu ingin memberikan tambahan sedikit ya. Betul apa yang disampaikan oleh Mbak Okta bahwasanya memang untuk license open space ini penggunaannya begitu ya berbeda dengan license-license yang kita tahu untuk model desain. Kenapa demikian? Karena memang untuk open space sendiri adalah membantu untuk tim project membuat laporan begitu ya Bapak dan Ibu, karena kita tahu kalau ketika konstruksi sedang berlangsung itu banyak stakeholder yang ikut andil di dalamnya begitu. Nah, ini adalah jadi salah satu media ketika nanti mungkin pada saat kontraktor itu melakukan konstruksi kemudian perlu dilakukannya pelaporan ataupun juga nanti juga ada metode-metode yang perlu dibahas atau didiskusikan. Nah, ini bisa dilihat secara langsung begitu, Bapak. Dan harapannya dengan adanya open space ini juga sudah disampaikan ke disampaikan oleh Mbak Okta bahwa bisa juga untuk sampai ke arah progress tracking tadi yang sempat disinggung begitu ya, yang mana memang untuk clear site menunya itu adalah menu tambahan ya Bapak dan Ibu, jadi memang berbeda dari harganya berbeda dari open space yang digunakan begitu. Nah, untuk paketan-paketan yang ada memang didasarkan pada project yang akan diimplementasikan dengan open space begitu sih. Tambahan dari saya mungkin.
Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak dan Ibu? Iya. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Mbak Monik dari Pamantik juga. Harga lisensinya itu berapa? Kemudian apakah luas bangunan atau jangka waktu pelaksanaan berdasarkannya? Baik, Pak Mantik, saya coba bantu menjawab ya. Untuk harga license memang didasarkan dengan luas bangunan serta juga dengan durasi pelaksanaan dan fokus dari proyek tersebut. Kenapa demikian? Karena memang harapannya adalah ketika nanti open space itu mampu untuk bisa mengcapture secara keseluruhan begitu ya Pak ya. Karena memang tadi yang sudah sempat saya singgung bahwa untuk penggunaan license open space ini memang berbeda dengan license model desain. Begitu sih Pak. Mungkin nanti saya akan coba emailkan begitu ya Pak Mati, kalau berkenan nanti saya coba jelaskan melalui email. Ada lagi yang ingin Terima kasih, Mbak ditanyakan? Monik. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu yang lain terkait open space, apa yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, jika belum ada, mungkin Mbak Monik ada informasi yang ingin disampaikan, silahkan Mbak. Ya, jadi nanti memang kalau misalkan dari Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih detail open space bagaimana harganya dan license-nya seperti apa, mungkin nanti saya juga langsung saja begitu ya menghubungi kami di email atau juga melalui telepon ya Bapak dan Ibu, dan mungkin tadi sebelumnya pada saat registrasi dari Bapak dan Ibu mensubmitkan email ya. Nanti mungkin saya akan coba emailkan bagaimana untuk mendapatkan penawaran begitu ya dari license open space ini. Oke. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Emil, support perangkat yang digunakan. Oke. Jadi open space ini sifatnya adalah cloud base ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu laptop dengan spek tinggi untuk bisa mengakses cloud-nya ya, sama seperti kita menggunakan mungkin BIM 360 atau Autodesk Construction Cloud yang mungkin Bapak dan Ibu di sini sebagian sudah familiar gitu. Jadi kita nggak perlu ada spek laptop tinggi gitu ya. Dan smartphone-nya pun bisa menggunakan iPhone ataupun Android begitu ya untuk bisa terkoneksi dengan kamera 360-nya. Nah, terkait kameranya di sini ada beberapa kamera yang memang sudah disupport gitu ya oleh OpenSpace. Namun yang kami sarankan ini yang pertama ini adalah Ricoh Theta Z1 ya. Ricoh Theta Z1 ini kenapa kami sarankan karena memang dia bagus untuk bisa mengambil gambar dalam kondisi cahaya yang minim. Jadi kalau misalnya proyeknya Bapak Ibu itu mungkin terowongan begitu ya yang minim cahaya di dalamnya, Ricoh Theta Z1 ini masih bisa menangkap dengan kualitas yang bagus begitu ya resolusinya. Dan yang kedua itu ada Insta360 One X2. Nah, ini lebih murah dibandingkan Ricoh Theta Z1, cuma memang kekurangannya adalah tidak sebagus Ricoh Theta Z1 begitu ya kalau misalnya kita mengambil gambar dalam kondisi pencahayaan yang minim. Jadi ada plus minusnya begitu ya untuk setiap device yang nantinya kita pilih. Seperti itu Pak Emil. Kemudian dari Pak Rifan, ini cloud base boleh tahu servernya di mana? Servernya nih kalau misalnya saya buka ya. Open space. Ini dari kalau misalnya di Indonesia kita bisa pakai yang US ya, Bapak dan Ibu. Kalau saya klik open space,
Atau mungkin ini saya back. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada pilihan server-servernya ya. Jadi biasanya untuk di Indonesia kita pakainya ini USNAD. Seperti itu. Apakah bisa diakses pada saat offline? Ya, kalau misalnya untuk inspeksinya itu bisa kita lakukan secara offline karena memang tidak terhubung dengan internet gitu ya pada saat kita melakukan inspeksi. Itu nantinya akan terhubung antara smartphone dan uh, kamera 360-nya itu dengan menggunakan WiFi begitu ya. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu mendapatkan internet yang bagus, itu bisa dilakukan uploadingnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalnya saya buka, nah jadi ini ada kalau misalnya kita secara offline gitu ya, kita bisa simpan dulu nanti hasil dari capture-nya, baru setelah kita mendapatkan internet yang cukup stabil, kita bisa upload ya hasil dari capture-nya. Nah, seperti ini prosesnya. Atau kalau misalnya kita ingin download begitu ya hasil capture-nya untuk kita lihat secara offline itu juga bisa. Ya. Jadi, nah seperti ini. Jadi ada dua garis dengan dua warna berbeda. Ini berarti saya download hasil capture di dua waktu yang berbeda untuk bisa saya akses secara offline. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke. Ya, sama-sama Pak Rifan. Oke, mungkin sedikit tambahan ya, Bapak dan Ibu. Open space ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk proyek apa saja. Jadi tidak hanya untuk building ya. Open space ini bisa kita gunakan untuk proyek infrastruktur ataupun mungkin power plant itu bisa ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya tunjukkan, sini kami punya sampel gitu ya, beberapa proyek. Nah, ini adalah sampel dari proyek di infrastruktur ya, khususnya ini di railway gitu ya. Jadi selain di railway, di jalan tol juga bisa kita gunakan open space-nya seperti ini. Nah, bagaimana kondisinya kalau di jalan tol? Mungkin kan kita tidak mungkin berjalan kaki begitu ya pada saat kita melakukan capturing. Itu bisa nanti kita letakkan di atas mobil ya kamera 360-nya Bapak dan Ibu. Jadi nanti disarankan ditaruh di atas mobil, jadi kita bisa melaju secara perlahan gitu untuk capture kondisi sekelilingnya. Nah, ini untuk di landed property ya contohnya. Jadi memang bisa untuk berbagai project gitu ya. Nah, ini contoh di landed property. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari rumahnya belum ada sampai rumahnya selesai dibangun itu seperti apa gitu ya. Dan ini adalah untuk project substation ya. Jadi inilah beberapa customer yang mereka menggunakan open space untuk project-project yang berbeda gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Jika
sudah tidak ada atau belum ada, mungkin saya cukupkan, saya kembalikan terlebih dahulu ke Mbak Monik ya. Silahkan Mbak Monik. Ya, dari saya juga cukup ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk open space ini secara penggunaan begitu ya, itu cukup membantu. Dan juga untuk mengenai menu tambahan juga saya ingin menambahkan sedikit bahwa memang untuk pembacaan materialnya itu masih dalam tahap untuk terus dilakukan ya Pak ya dan Ibu untuk teknologinya begitu. Jadi memang kalau untuk seperti yang clear saya tadi, pembacaan materialnya memang hanya masih berhubungan untuk arsitektur seperti di interior di material arsitek ya seperti kayak framing atau di panel dan juga untuk electrical dan mechanical sudah bisa, namun kan kalau kita tahu untuk di Indonesia sendiri terutama untuk eksterior itu masih menggunakan bata merah atau bata ringan begitu ya. Nah itu untuk di open space sedang dilakukan supaya bisa dengan pembacaan itu begitu ya. Baik, mungkin dari Eh, kami ya Sedikit gimana? Mbak Monik tadi Mm-mm. singgung mengenai objek-objek yang bisa Iya. kita baca gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk versi yang sekarang itu sudah ada objek-objek baru lagi nih Mbak Monik yang bisa kita baca. Seperti di electrical itu bisa kita baca pipingnya ya, HVAC piping, kemudian electrical conduit, kemudian plumbing dan fire protection itu bisa kita assign nanti dengan menggunakan progress tracking. Dan untuk di floor-nya itu karpet, kemudian vinyl tile floor, dan trim juga woods itu udah bisa kita baca gitu. Jadi kedepannya pasti akan banyak objek lagi yang bertambah yang bisa kita baca gitu ya Mbak Monik. Ya, betul. Jadi memang harapannya adalah open space bisa membantu sampai ke arah sana nantinya. Baik, kalau begitu nanti apabila dari Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, boleh mengemailkan ke kami, begitu ya, atau menghubungi kami. Nanti kami akan siap menjawab setiap pertanyaan yang dikirimkan melalui email. Nah, saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatan kami untuk memberikan perkenalan begitu ya mengenai salah satu teknologi di konstruksi yaitu open space dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada dari kami pada saat penyampaian atau mungkin ada kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.